Maka kalimat sekular itu tidak hanya kata agama, sekular itu semuanya. Ada sekularisasi, liberalisasi dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang ini macam-macam. Tapi ketika dikaitkan dengan agama, maka sekularisasi itu adalah menurut Harvey Koch. Harvey Koch ini penulis buku namanya Scholar of City ya. Apa sih sekolah lupa saya itu ada itu pada tahun 98 City of Secular atau apa lupa saya, nggak penting lah itu judulnya. Dia menuliskan begini, sekularisasi agama adalah pembebasan agama dan metafisika, pengalihan perhatiannya dari dunia lain menuju dunia kini. Nanti kita akan bahas ini. Sehingga ada kelompok di Yahudi itu ada kelompok namanya Masoni. Itu kelompok dari Yahudi yang sekular. Itu punya jargon begini, lepaskan akidahmu di depan pintu, sebagaimana kamu melepas kedua sandalmu. Maka kalau sekularisasi itu dikaitkan dengan paham agama, artinya seluruh ajaran agama itu titik pusat dalam manusia di situ. Kalau sesuai diambil, kalau enggak tolak. Itu maknanya. Oleh karena itu sekularisasi agama ini justru bertentangan dengan pokok beragama. Apa ta'arud ya, ta'arud. Begini. Apa beragama itu? At-tadayyun. Ini maaf ya, saya ini ngomong filsafat dulu, yang filsafat ya. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham ya? Ya pelan-pelan saja. Ya karena kalau kita bicara akal itu, tapi pasti ngomong filsafat tidak bisa dihindari, harus filsafat. Karena disitulah problemnya. Baik, maka sekularisasi agama itu sebetulnya justru bertentangan dengan agama sendiri. Kata sekular dan agama itu saya nggak bisa kumpul, nggak bisa kumpul. Agama nggak bisa kumpul. Kalau sekularisasi dikaitkan dengan non agama mungkin bisa. Tapi kalau agama disekularkan, itu secara epistemologinya bertentangan. Kenapa bertentangan? Begini. Agama itu tadayun. Apa sih beragama itu? Agama itu dibangun atas dua hal, keyakinan. Agama itu kepercayaan, keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan atas dua hal. Yang pertama, keyakinan atas adanya Tuhan yang mengatur semesta alam ini. Jadi orang beragama itu adalah orang yang meyakini adanya Tuhan. Kebalikannya itu orang ateisme, tidak percaya agama. Apapun agamanya, yang mengatur ada, alam ini yang buat siapa ya? Yang ngatur matahari siapa? Ini pasti ada kekuatan di luar alam yang mengaturnya. Nah, ketika punya kesimpulan seperti itu, dia beragama. Ini Tuhan. Hanya saja konsep Tuhannya itu berbeda-beda. Maka dalam Quran diceritakan ketika menceritakan proses mencari Tuhan. Nabi Ibrahim ketika melihat falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi qala falamma faqala dan seterusnya. Itu proses. Ketika dia mengakui ada kekuatan di luar alam ini yang mengatur alam semesta ini,
yaitu Tuhan, itu dia beragama. Nah, persoalannya konsep Tuhannya macam-macam. Kalau orang ada dua. Ada yang orang beragama itu yang mengakui ada Tuhan, yang informasi mengenai Tuhan itu didasarkan pada wahyu langit, namanya agama samawi. Yang masuk pada rumpun ini Kristen, Yahudi, dan Islam. Artinya, siapa Tuhan yang kita percaya tadi itu, apa konsepnya, kita serahkan pada wahyu langit. Pada Tuhan sendiri yang menginformasikan. Kenapa? Karena zat yang kita yakini ada tadi itu adalah zat yang paling ghaib, yang tidak tahu akan ekstensinya kecuali zat itu. Kita percaya pada itu. Maka untuk mengetahui informasi namanya, siapa sebutannya, bagaimana, apa namanya, sifat-sifatnya, kita serahkan pada Tuhan tadi itu. Namanya kelompok agama samawi. Orang Yahudi, saya tanya, Tuhan yang diyakini orang Yahudi sama Nasrani, sama kita, sama enggak? Sama, Allah. Sama. Yang beda apanya? Nabinya. Yahudi mengakui Nabi terakhir Nabi Musa. Nasrani Nabi, kalau kita Nabi Muhammad. Kalau Tuhannya siapa? Sama Tuhannya. Cuman konsepnya berbeda. Nah, kalau agama Yahudi sama kita, tauhid. Tapi kalau Kristen beda. Trinitas. Loh, kenapa kok awalnya enggak? Awalnya Nasrani itu sama, tauhid sama kita. Cuman ada kecelakaan sejarah. Nah, kita bahas. Kenapa kemudian Nasrani menjadi Trinitas? Itu ada kecelakaan sejarah. Awalnya Yahudi, Nasrani, Islam sama, satu rumpun. Agama samawi. Percaya Allah, Allah yang kita yakin itu. Allah kita, Allah mereka. Sama. Bedanya di Nabi. Hanya bedanya kemudian ada kecelakaan sejarah yang dialami oleh orang Nasrani sehingga kemudian melenceng menjadi Trinitas. Nanti kita bahas tentang kecelakaan ini. Ya, di hermeneutika nanti kita bahas. Nah, ada lagi agama itu yang mempercayai bukan samawi, tapi percaya ada kekuatan yang mengatur alam ini, yang ditunjukkan oleh simbol-simbol alam. Lahirlah kelompok agama Majusi, agama Hindu, yang percaya pada roh-roh gaib misalnya, yang percaya pada matahari sebagai pengaturnya, pada dewa-dewa. Ada dewa langit, ada dewa ruci, ada dewa-dewa, ada berapa macam itu. Macam dewa dan dewi itu. Itu tapi dia beragama. Dikatakan masih beragama. Jadi agama adalah kepercayaan pada adanya Tuhan. Dan berbagai macam konsepnya. Yang kedua, orang beragama itu tidak semata-mata percaya pada Tuhan, pada wujud Tuhan, tapi juga mengakui dia sebagai hambanya. Bukan beragama kalau dia percaya pada Tuhan tapi dia bukan hambanya. Dia bukan beragama. Maka dalam Islam, ketika kita meyakini Allah adalah Tuhan saya, belum cukup. Allah Tuhan saya dan saya hambanya. Ketika saya meyakini hamba, berarti ada hubungan antara Tuhan dan hamba. Tuan dan hamba. Hubungan Tuhan hamba ini melahirkan apa? Aturan. Kalau saya adalah hamba Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah harus saya jalani. Apapun yang dilarang Allah harus saya jauhi. Sama dengan hubungan Tuan dan hamba. Ada Zaid mengaku saya ini adalah hambanya Umar. Oh ya, saya budaknya Umar saya ini. Kalau kamu di Sumar mau saya budaknya, berarti dia ngaku nih. Tapi berbeda kalau begini, saya budaknya Umar. Kalau di Sumar mau, enggak mau saya. Percuma kalau kamu budak. Apa guna kamu budak kalau kamu enggak mau diperintah Umar? Makanya dalam Islam
seseorang itu min syartil iman adalah al-azmul am. Ada azmul am namanya. Azmul am itu seorang itu dikatakan iman setelah dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dilanjutkan dengan pengakuan saya adalah hambanya. Karena saya hambanya, saya akan niat bertekad apapun yang diperintahkan Allah akan saya kerjakan, yang dilarang akan saya tinggalkan. Namanya al-azmul am. Oleh karena itu kalau ada orang mengingkari perintah Allah yang maklum minaddin bidoruri, apa hukumnya? Murtad. Kenapa? Dia tidak mengakui dia bertuhan. Saya tahu, saya percaya Allah, tapi kalau Allah memerintahkan saya sholat, saya tidak akan mau. Tidak mau saya. Kenapa? Saya tidak mau diperintahkan sholat. Maka dia murtad. Sama dengan tidak mengakui pada ketuhanan Allah, tidak bertuhan. Makanya azmul am itu wajib. Azmul am itu sedikit tentang ini. Ada azmul khos. Kalau azmul khos itu khilaf ulama. Azmul khos itu adalah kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah yang mahdud bil waktu, yang ada batas waktunya. Seperti sholat. Sholat itu ada perintah Allah yang ada batas waktunya, yang muasa dan muhaddad bil waktu. Zuhur misalnya, zuhur itu wajib masuk zuhur sampai masuk asar. Nah, ketika Allah memberikan kesempatan yang luas, maka kita boleh mengerjakan di awal boleh, tengah boleh, akhir boleh, pokoknya jangan sampai qadha. Jangan sampai lebih dari kurang satu rakaat, keluar dari satu rakaat daripada waktunya. Kalau pas itu maka haram hukumnya. Apabila kita akan mengerjakan sholat di waktu kedua, tidak di awal waktu, boleh tidak apa-apa karena muasa. Hanya saja menurut pendapat al-mu'tamad, yang mu'tamad inda jumhur ulama, yang ditarjih Imam Nawawi, wajib ada azam. Azam khos namanya. Zuhur masuk, saya tidak sholat sekarang, saya sholat nanti saja. Harus begitu. Andai kata dia tidak azam, sampai hari berikutnya, sampai waktu berikutnya, dia berdosa karena enggak azam. Meskipun dia sholat di dalam waktu. Ini pendapat yang mu'tamad inda Syafi'iyah. Wa khalafahu as-Subuki. Tapi as-Subuki menolak pendapat itu dan mengatakan yang wajib adalah azmul am, bukan azmul khos. Kenapa begitu? Lah Allah sudah ngasih waktu muasa kok ada azam apa? Apa urusannya? Pokoknya bayang di waktunya kan sudah selesai, tidak usah ada azam. Azam itu kalau am ada, tapi khos tidak ada. Untung ada pendapat ini ya. Kalau pendapat itu sotok sampai ini. Ini pendapat dhaif sebenarnya. Ini pendapat as-Subuki dalam Jam'ul Jami'. Nah, dengan demikian kata agama jika dikaitkan dengan sekularisme itu bertentangan sebetulnya. Sekular menuntut manusia sebagai titik pusatnya, sementara agama menuntut kepasrahan kepada Tuhannya. Kontra sebetulnya. Maka secara filosofinya landasannya sudah tidak tepat. Ini landasannya. Ketika sekularisme itu dikaitkan dengan agama. Oleh karena itu sekularisme agama ini sejatinya bukan hanya problem di agama Islam, tapi juga problem di agama-agama lain, semua agama. Kristen juga problem sama. Misalnya kalau tidak salah tahun 1928 di Yerusalem itu pernah diadakan, kalau kita mungkin muktamar ya, muktamar misionaris dunia di sana. Itu mereka sepakat merumuskan bahwa sekularisme agama adalah musuh agama Kristen. Tahun 2000 kalau tidak salah Paus Benediktus ke-14 itu menyerukan untuk
anti liberal, ya, menyerukan untuk menghidupkan anti sekularisme agama dan menyerukan kepada gereja-gereja untuk kembali ke ajaran Bible dan Yesus. Jadi itu problem bukan hanya Islam. Jadi sekularisme agama itu tidak hanya merusak semua agama. Masuk Yahudi merusak Yahudi, masuk Islam juga merusak. Kenapa? Tataran filsafat agama itu akan dirusak oleh sekularisme. Kenapa? Agama menuntut tunduk dan pasrah kepada Tuhannya, sementara sekularisme menuntut kepada Tuhannya mengikuti kemauan manusianya. Di Kristen misalnya, ini ada seorang tokoh Kristen namanya Eric James. Ini di kitab, ada di kitab ini ya. Itu pernah mengatakan begini, seharusnya gereja memberikan toleransi pada kehidupan homoseksual dan mengizinkan perkawinan homoseksual antara pria dan pria atau wanita dan wanita. Itu persoalan di Kristen. Jadi Kristen kita yang beragama semua ini, Kristen, Yahudi dan Islam, semua mengalami problem, mengalami musuh, yaitu sekularisme agama. Karena itu merusak pada pondasi beragama.